nyatakan di ruangan ini, bahkan dalam hati setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, hari ini Tuhan Engkau mau mengatakan sesuatu bagi kami melalui firman-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, karena kami ini adalah milik-Mu. Kami membuang segala pikiran-pikiran kami yang tidak berasal daripada-Mu saat kami mendengarkan firman-Mu. Berkuasa firman-Mu Tuhan, urapilah firman-Mu dan jamalah kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, sudah lama saya tidak bertemu dengan saudara-saudaraku di sini. Salam kenal, salam dalam nama Tuhan Yesus yang mempertemukan kita dalam ibadah ini. Saya Roma Girsa dari komunitas orientasi mengasihi, di mana kami melayani di sini setiap hari Selasa minggu kedua. Ya, kalau Ranto sahabat lama, ya. Saya lihat Ranto pas di sini nasi cemprengnya deh, ya. Karena kulihat wajahnya berseri-seri, wajahnya dan badannya, ya, luar biasa. Itu kan dalam Tuhan saudaraku, ya. Walaupun ada kiriman dari luar, kalau hati tidak gembira, maka kau akan kurus kering di sini. Tapi walaupun cempreng, nasi cempreng di sini masih. Tapi ketika dimakan satu sendok dalam nama Tuhan Yesus, maka vitamin A sampai Z masuk dalam tubuh. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih ya. Saudaraku, kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan menjelang Paskah ya. Dari Yesaya 43 ayat 4. Nah, nas untuk tema firman Tuhan dari komunitas orientasi mengasihi di setiap lapas dan hutan kita sudah 14 tahun ya melayani, dan bulan ini adalah pengampunan dan pemulihan. Ya, pengampunan dan pemulihan. Oke, saya lihat wajah-wajah di sini berseri-seri. Ya, karena sudah datang ibadah ya. Untuk sementara pikiran-pikiran yang mengintimidasi kamu, mendakwa kamu, membuat hatimu susah, keluarkan dulu ya. Kita menghargai firman Tuhan. Amin ya. Amin. Si butek, si piur, keluarkan dulu dari pikiranmu ya. Amin ya. Si Joni, apa lagi ya kalau cewek ya. Oke. Nah, Yesaya 43 ayat 4 begini kata firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Semua katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita, bahkan mungkin kebanyakan orang, memandangi dirinya tidak berharga ya. Terlebih saat orang-orang menganggap kita nggak pintar, nggak ganteng, nggak kaya, nggak terhormat, nggak dipandang bagus, atau nggak cantik, nggak ada jabatan, nggak ada pekerjaan. Seringkali orang lain memandang kita rendah. Bahkan kita sendiri juga memandang diri kita sering rendah, ya kan? Oleh karena keadaan kita seperti itu, apalagi ketika orang menunjuk kita, orang membuli kita, orang merendahkan kita, kita semakin down. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau ada di sini karena engkau mau dididik Tuhan. Jangan merendahkan diri. Sekalipun yang kau lakukan jahat di mata Tuhan dan manusia, ya. Tetapi firman Tuhan hari ini bukan baik, bahwa Tuhan tidak menganggap engkau tidak berharga. Dikatakan di sini bahwa Tuhan menganggap engkau berharga dan Tuhan mengasihimu, Tuhan menebusmu, dan Tuhan menginginkan engkau menjadi baru. Ya, kita semua ini tidak luput dari kesalahan, Pak. Tidak ada yang tidak lepas dari kesalahan, termasuk saya. Ya, setiap hari kita berbuat dosa, mulut kita, pikiran kita, hati kita
boleh terlepas dari terhubung dalam doa minta pengampunan kepada Tuhan. Belum lagi dosa-dosa masa lalu kita. Ingatan kita yang sekitar 30 tahun, si Tiur menyakitiku karena dia berkhianat. Atau si Polan yang mengambil uangku 30.000. Zaman dulu 30.000 udah banyak ya Pak ya. Karena sekarang ya nggak laku. Kalau 30.000 zaman dulu saya beli permen berapa ya dulu? 1 ringgit. 1 ringgit. Janganlah 1 ringgit. Jangan 30 tahun yang lalu. 500 perak Pak. 500 perak dapat 4 Pak. 4 apa 5 ya? 5 ya Pak. Siapa pernah di sini makan bonbon Hex? Itu bonbon, ketahuan umur kita berapa Pak? Kalau makan minum bonbon X karena ke gereja biasa iklan di kantongnya pedas-pedas ya, murah dan oke Bu ya. Ya, kalau sekarang permennya permen karet yang mungkin ada ini yang masih muda ya. Kalau misalnya permen nggak mau X ya, mungkin apa? Nggak tahu permen karet apa? Relaksa ya. Oke. Jadi kita ini gak terlepas dari semuanya. Bahkan mungkin engkau tidak mengingatnya lagi saat di sini ya. Dosa-dosa masa lalu dan orang-orang yang menyakiti kita masa lalu. Tapi ketika satu kali ingatan itu diingatkan iblis, ada sesuatu yang menyakitkan engkau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, belum sempat kau bereskan, belum sempat kau ampuni, maka itu akan menyesatkan. Kita teringat wajahnya, kita teringat apa yang dilakukannya, kita teringat itu semua sehingga menumbuhkan rasa benci. Siapa yang pernah mengalami sekitar 15-20 tahun yang lalu masih terekam sesuatu yang menyakitkan hati? Siapa? Karena jin yang mengaku. Ada. Di hadapan Tuhan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengatakan sebelum Paskah saudara, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita sangat berharga. Sekalipun rambutmu kau tidak suka saking keritingnya kecil-kecil, sekalipun kau tidak suka hidungmu bengkoknya ke atas, sekalipun kau tidak suka karena kulitmu agak hitam, tapi Tuhan bilang kamu berharga di mata. Ya, amin ya. Jadi saudaraku, pengampunan adalah kunci pemulihan. Tapi tidak berhenti kepada pengampunan saja. Kalau kita tidak bereskan, kita nggak pulih. Karena iblis itu seringkali mengingatkan kita dengan pikiran, benar nggak? Ketika kita sendiri, nggak kita ingat kondisi namanya si Rudi, nggak ada si Rudi di sini ya. Si Rudi kita nggak ingat, atau si Nancy nggak kita ingat. Tapi tiba-tiba lagi nyampur rumputnya kondisi itu. Surat ingatannya lewat. Kenapa? Si iblis sedang mengingatkan engkau. Kenapa dia lewat? Karena engkau belum menyelesaikannya, belum mengampuni, belum melepaskan. Oleh karena itu sampai kapanpun akan tetap singgah dan intimidasi kita. Itulah sebabnya iblis itu memang bapa segala penipu ya. Yohanes 10:10. Iblis itu coba baca Yohanes 10:10. Ayo. Yohanes 10:10 ya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iya. Amin. Pencuri. Siapa pencuri? Iblis. Pencuri itu bukan berarti dia ngambil barangmu aja, tapi mengambil sukacitamu, mengambil semua ingatan-ingatan baik dalam pikiranmu, sehingga ingatan-ingatan yang baik itu tidak lagi membuat kita damai sejahtera. Yang kita ingat adalah perbuatan-perbuatan jahatnya orang, sehingga iblis mengambil sukacita kita. Gak usahlah berdoa, gak usahlah datang ke gereja. Itu kuliah dia. Kau tunjuk temannya yang datang ke gereja kita. Dia nggak bertobat, datang dia ke gereja. Oh ngapain aku datang ke gereja? Karena nggak bertobat, dia nyanyi-nyanyinya dia di gereja sana. Tapi dia melakukan satu kejahatan sama saya. Dia mengambil uangku, dia berbohong, dia menipu dan lain-lain. Itu kata iblis. Nampak? Iblis mau mencuri sukacitamu, membuat orang yang kau benci gereja, kau sendiri mau gereja. Di rumahnya ada ruangan aja, aku benci nih mobil.
Jangan tengok mukanya ya. Naik darah, mendidih berasap. Entah ngapain pula dia ke gereja. Dasar itu iblis setan itu. Padahal dia gereja. Si setan yang dimasukkannya gereja. Setan yang dimaksud kawan-kawan kita itu gereja, dia nggak gereja. Dia mendengarkan firman Tuhan. Maka Roh Kudus menjamah hati. Orang yang kau sebut setan itu berubah, kau nggak berubah karena dia ruangan. Amin. Oleh karena itu, menjelang Paskah, menjelang kita memperingati hari yang begitu luar biasa, di mana Tuhan menyelamatkan kita. Ayo, ingat-ingat lagi. Minta Tuhan ingat-ingat lagi semua yang belum kamu bereskan. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kalau sudah dapat, amin, kita sama-sama mengatakannya. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Amin. Amin. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni saudara orang, Bapa kamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa kamu juga tidak akan mengampuni saudaramu. Amin. Amin. adakah di doa Bapa kami kata-kata seperti ini? Kau sebutkankah doa Bapa kami ketika doa syafaat? Apakah hanya dengan mulut atau benar-benar dari hati? Tuhan katakan, kalau kau minta ampun sama dosa-dosa ku ampuni, kata Tuhan bahasa kita. Boleh ku ampuni, tapi ku tanya kau lagi, dosa si Jackson gak kau ampuni? Kau bilang sama aku, Tuhan tolonglah aku, utangku yang 5 juta itu tolong aku bayarkan Tuhan. Maka Tuhan karena melihat hatimu yang baik, hatimu yang penuh kasih, Tuhan mengirimkan orang untuk membayar utangmu yang 5 juta. Tapi setelah kau bebas, maka iblis mengingatkan engkau, hei Rudy, nggak ada sini Rudy, kau ingat utang si Belohok itu 50 juta utang, mainkan. Maka kau suruh orang menagih utangmu yang 50 juta, utang kawan kau yang 50 juta. Pada utang kau sudah 5 juta sudah diselesaikan Tuhan, tapi kau ingat utang orang lain kepadamu, maka kau menyuruh orang lain mengintimidasi orang yang berutang kepada. Kata Tuhan, anakmu, utangmu sudah kuselesaikan, kesesakanmu sudah kuselesaikan, apa yang menjadi masalahmu sudah kubebaskan kau dari masalah. Kenapa kau begitu tega mengingat kesalahan-kesalahan orang lain? Mengapa kau begitu tega mengintimidasi orang lain karena berbuat jahat kepada? Tidakkah hatimu penuh dengan pengampunan? Maka saudara yang dikasihi, orang yang selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain, orang yang selalu menghitung-hitung uangnya sama orang lain, mukanya seperti jeruk purut berkerut-kerut. Mau lihat kiri kanan, segarkah adakah keritan? Ya, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Karena apa? Karena ketika kau datang kemari, maka engkau yang dituntun Tuhan hari ini untuk mendengarkan firman ini, karena Tuhan mau berbicara siapapun. Ya, saya mau ceritakan tentang kisah antara Petrus dan Yesus. Kita tahu Petrus siapa? Murid Yesus, ya. Ini murid Yesus, ini sangat paling dekat dengan Yesus. Dan semua peristiwa penting dalam kehidupan Yesus pasti ada Petrus, ya. Jadi ketika satu kali menjelang Paskah ini, Yesus tertangkap, saudara. Yesus tertangkap dan kemudian Yesus digiring untuk disalibkan. Maka karena Petrus ini ada selalu dekat Yesus, orang akan bilang, itu kawannya, tangkap dia. Maka dengan gampangnya Petrus mengatakan bukan. Dia menyangkali bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Dia bilang sampai 3 kali, dia bilang dia bukan orang yang kenal, dia bukan guru. Dan Yesus menyangkal, dan Petrus menyangkal Yesus ini sampai 3 kali. Pertanyaannya, pernahkah kita gara-gara jabatan kita,
kita menyangkal bahwa engkau pengikut Kristus? Pernahkah kita karena mencintai seseorang kau membuat Yesus di paling belakang? Pernahkah kita kau mencampakkan Yesus ketika kau lagi sedih? Lalu saudara yang dikasih Tuhan, Paskah ini adalah satu keputusan besar yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Petrus takut karena daripada itu namanya, kalau itu namanya ilmu selamat, Petrus saat itu tinggi. Kita jangan ada punya ilmu selamat di sini, Pak. Ilmu selamatnya tinggi supaya dia jangan disalib, dia jangan disiksa seperti Yesus. Dia bilang saya nggak kenal Yesus, saya nggak tahu, bahkan dia sembunyi-sembunyi di balik-balik pohon. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani mengatakan, apakah kita berani dengan perbuatan kita mengatakan bahwa saya pengikut Kristus? Meskipun kau sudah keluar dari sini saudara, meskipun orang di luar mengatakan engkau adalah orang yang tidak baik, orang yang bekas dari lapas, orang yang tidak boleh dianggap, orang yang tidak boleh dikasih pekerjaan. Meskipun orang-orang menuduh kita, sanggupkah kita mau tegak? Saya ini milik Kristus. Yesusku mengatakan aku berharga dan aku punya masa depan. Kalau sekali lagi saya katakan, iblis itu adalah pencuri sukacita, pencuri pikiranmu yang bersih, sehingga engkau tidak akan pernah sukacita dan percaya diri dia. Hari ini Tuhan mau katakan engkau sangat berharga di mataku. Roma, engkau sangat berharga di mataku, kata Tuhan. Saudaraku, engkau pun sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang dianggap kecil, semua berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, ketika Yesus sudah bangkit, Yesus pada waktu diproses disalibkan begitu menderita, dia sudah mengampuni Petrus. Dan ketika pengampunan itu terjadi, apa yang terjadi? Pengampunan itu bukan sekedar mengampuni. Dan Petrus menerima pengampunan itu bukan sekedar menerima pengampunan, tapi dia mengalami pemulihan. Apa yang terjadi? Ketika Yesus bangkit dari kubur, dia hadir di depan Petrus. Maka Petrus bangkit semangatnya karena dia melihat Yesus yang dia sembah, Yesus yang dia percaya adalah Tuhan yang hidup. Dan pemulihan terjadi. Petrus menjadi penginjil yang luar biasa berani sampai akhir hidupnya. Dan dia mati bukan dengan biasa-biasa saja. Dia mati lebih mengerikan karena dia tahu Yesus bisa andalkan untuk kehidupan di dunia sampai kehidupan setelah kita tak ada lagi. Ya, saudaraku, Roma 5 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 7 sampai 8. Amin. 2, 3. Sebab tidak mudah semua. Semua amin. Serentak 2, 3. Sebab tidak mudah tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang baik. Akan tetapi dalam wujudkan kasihnya kepada kita oleh Kristus telah mati tidak kita masuk. Amin. Saudaraku, kalau saat ini kita masih bergelimang dosa, Nasi mengatakan ketika kita masih berdosa, Yesus bersalib. Bukan saat kita bersih dan menjadi pendeta, bukan saat kau sudah bertobat dan menjadi hamba Tuhan, tapi ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menyampingkan Yesus, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Amin. Amin. Jadi kalau ada teman kita, mungkin kau punya teman yang kalau orang Batak sangat, kalau berteman itu sangat ini ya, sangat intim ya. Dia berani, kalau saya dengar ya, orang-orang Batak yang merantau ke Jakarta ya, apalagi mereka di sana hidup dengan berkutat yang berjuang hidup ya. Kalau ada kawannya diganggu, satu aja orang satu aja orang Batak
bahkan 12 orang akan rame-rame. No. Nggak ada yang namanya nggak mau tahu, biar aja dia mati nggak. Itulah kesetiaan saya tahu ya, saya tahu ya, kesetia kawanan orang Batak. Apalagi Batak perantau Pak. Oh, sepiring nasi cempreng itu bisa dibagi 8. Dia 2 butir. Ada kan sini ketika engkau dapat kiriman makanan ayam panggang sekitar 5 potong, kau pegang sendiri untuk pagi, sore, malam, siang, esok. Bisakah kau makan di depan kawan-kawanmu ataukah kamu berbagi dengan teman? Nah, makan sendiri? Luar biasa. Bahkan kalau kau makan sendiri, kau tidak menunjukkan akulah pengikut Kristus. Ya, karena apa yang Tuhan Yesus ajari kita untuk saling mengasihi. Mengasihi pada saat banyak uang atau nggak ada uang? Banyak uang. Lo kok nggak mengasihi? Kalau kau mengasihi nggak ada uangmu, apa yang mau kasihi? Senyummu yang indah itu lapar orang Pak. Ya kan, terus kau bilang orang lapar, orang kau nggak ada. Kau mengasihi orang yang punya ayam panggang 5 tadi Pak. Senyum kau. Apa yang punya ayam panggang, yang orang yang punya ayam panggang 5 itu? Dia langsung lihat senyummu, minta kan? Pasti mau minta. Karena kasihmu palsu. Biasanya kau nggak pernah senyum sama dia. Ketika dia punya ayam panggang 5, tuh senyummu paling manis dan paling mekar. Ya kan? Luar biasa ya. Haleluya ya. Jadi mengasihi ya, mengasihi. Karena Tuhan Yesus kita mengasihi. Saya mau cerita tentang seorang perempuan yang bernama Corrie ten Boom. Nah, dia seorang wanita yang saleh. Dalam satu keluarga dia punya 5 saudara. Ya, dalam keluarga ini mereka orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, di Belanda ini Pak, di Belanda. Gak ada, bukan di Lombok, di Belanda karena namanya Corrie, ya. Corrie ten Boom, ya kan? Ya, jadi si Corrie ini melihat zaman dulu di Belanda ada peperangan perang dunia kedua Pak. Sehingga kaum Nazi, pernah dengar Nazi ya? Nazi ya, yang zamannya Hitler. Itu kalau zamannya anak-anak muda mungkin nggak pernah baca, tapi kalau zamannya kita dulu pernah baca bagaimana kekejaman Nazi itu Pak. Hitler ya, saya mau ceritakan sedikit kekejaman bagaimana. Hitler itu Pak, begitu tangkapnya orang Yahudi, dia mau bawa orang Yahudi itu semua habis dari muka bumi. Karena orang Yahudi pindah-pindah, yang bisa segalanya. Maka ketika mereka ditangkap, kadang dimasukkan dalam satu gas, satu ruangan ini ada 6.000 empet-empetan Pak, dimasukkan gas, matilah semua. Kadang dia menyiksa orang dengan menguliti tubuh manusia secara hidup. Jadi belum ada sekarang itu ya, sekarang yang masih ada mutilasi Pak. Ya, dulu udah ada mutilasi di hakim-hakim Pak, udah ada di mutilasi orang. Ya, di hakim-hakim. Jadi segala sesuatu yang ada sekarang sudah ada zaman dulu ya. Nah, kemudian kekejamannya apa lagi? Ketika manusia itu dipotong-potong dan tulangnya Pak dijadikannya kancing baju. Tulang manusia dijadikan kancing manusia. Itulah kekejaman si Nazi zaman dulu. Nah, kemudian si Corrie ten Boom ini orang muda cantik. Mereka itu beribadah kepada Tuhan dan mereka melawan Nazi yang pada saat perang dunia kedua. Dengan cara apa? Dengan cara membantu ketika ada orang Yahudi ketakutan dikejar-kejar, mereka simpan di rumahnya, disembunyikan supaya selamat. Sekali selamat, 2 kali selamat, 3 kali aman. Nah ini kibus itu zaman dulu udah ada. Tahu kibus? Apa itu? Kibus itu judul apanya? Kepanjangannya apa? Kijang busuk. Hah? Kijang. Kijang busuk. Aku baru tahu kijang busuk. Ayam betul. Kibus kijang busuk. Bukan kabus, harimau busuk enggak ya? Kibus ya kibus. Zaman dulu udah ada. Udah kan? Jadi jangan salah, jangan kau pikir suatu saat kau keluar dari sini Pak, udah berdoa kau dari sini, udah berubah dan engkau sudah betul-betul dalam Tuhan, kemudian kau lepas dari
sini dan kau keluar, masuklah ke dalam gereja dengan semangat. Kemudian dalam gereja yang kau masuki, kau jumpai kibus-kibus. Emang kau pikir di gereja gak ada kibus? Banyak Pak. Justru di gereja itu banyak kibus. Kelihatannya kudus tapi kibus. Nah, kembali lagi. Kan kalau kita si kibus cepat kali berarti banyak kibus-kibus. Hai roh kibus, keluar dari sini. Keluar ke pintu itu. Keluar ke pintu itu ya. Ada si Kori ini tadi. Ya si Kori ini tadi berbuat baik. Baik di mata Tuhan, baik di mata manusia. Orang Yahudi diselamatkannya supaya jangan ketangkap sama Nabi. Tapi ada dari orang yang diselamatkan itu udah diselamatkan pula Elia. Udah, ketika dia selamat keluar jadi kibus. Ceritakannya lah. Kamilah enak. Tahu kalian? Ada di sana perempuan dan keluarga yang satu keluarganya. Mereka yang menolong banyak orang Yahudi untuk kami selamat. Disitulah kami berondok. Berondok bahasa apa? Itu berondok bahasa sembunyi ya. Bahasa berondok itu bahasa Medan ya. Berondok ya kan ada kan berondok itu bahasa Medan. Nah, sembunyi. Maka ketahuanlah si Kori Tenbum ini beserta dengan keluarganya sama Najib. Maka ditangkaplah dia dan bapaknya dan mamanya dan 5 saudara. Apa yang terjadi saya tadi sudah ceritakan tadi apa yang dilakukan Najib begitu dahsyat untuk orang-orang ditangkap. Dia ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Siapa pernah dengar kamp konsentrasi? Tahu nggak kamp konsentrasi? Kalau di sini kamp konsentrasinya mungkin ruang gelap ya Pak? Ruang gelap ya? Ruang apa lagi di dahsyat ini? Kereng. Nggak bisa proses ruang gelap ya kan? Gak ada apa-apa itu, masih bisa hanya pegang-pegang rambut itu kalau ruang gelap. Tapi kalau di kamp konsentrasi Pak, seperti yang saya ceritakan tadi, disiksa, diperkosa berkali-kali, dihajar, diinjak, dilistrik. Si Kori mengalami. Dan ketika orang-orang yang menginjak dia, mengintimidasi dia, memperkosa dia, matanya melihat siapa-siapa saja orang-orang Najib yang melakukan penyiksaan. Tubuhnya tersiksa. Kemudian seluruh keluarga dan saudara-saudara yang 5 tadi dibunuh. Kemudian bapaknya dibunuh. Pahit nggak Pak? Masih nyembah Tuhan nggak? Seandainya kalau yang ada pernah di Kereng masih kau berdua di Kereng nggak? Ruangan gelap ketika kau buat jahat, buat nakal di sini. Dikuat di Kereng kau sebulan. Masih berdoanya? Masih paten. Sebentar tangan buat itu. Jadi kalau kau kena Kereng, kena ruang gelap segala macam, ingatlah si Kori lebih lagi. Kau belum apa-apa. Ya belum apa-apa. Kemudian belum lagi badannya sudah sakit, dia mendengar bapaknya yang dikasihnya dan 5 saudaranya mati. Kau setelah di Kereng keluar dari sini kau telepon, "Ma, aman kan Ma? Ada ikan dari sini kan? Masih aman kan di sini? Sekolahnya masih anak-anak, bersenang hati." Ya? Tapi si Kori, bapaknya mati, 5 saudaranya mati. Akhir dari penderitaannya. Dalam penderitaan itu, tiap hari day by day dia mengalami perkosaan, penginjakan listrik dan segala macam. Dia percaya imannya, Tuhan, kalau aku masih hidup sampai dengan saat ini, aku tahu Engkau ada bersamaku, menolongku melewati penderitaan. Saudaraku, ketika engkau dalam penderitaan apapun, iman, kalau kau masih ada nafas dalam hidupmu, Tuhan masih ada di samping. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Karena apa tadi firman Tuhan yang pertama? Karena engkau berharga. Singkat cerita, maka perang dunia pun selesai. Ketika perang dunia kedua selesai, maka si Kori ini dibebaskan. Ketika dia dibebaskan, berjalan menuju ke negara, tiba-tiba datang satu orang bersenjata pakaian tentara lengkap,
datang menyodorkan tangan kepada Kori, seorang najis. Maka ketika Kori melihat tangan itu dan melihat ke atas, maka teringatlah dia bahwa inilah salah satu tentara yang menginjak dia, memperkosa dia, melistrik dia. Maka ketika dilihat, apakah seorang Kori menyambut tangan itu? Tidak. Kau bilang tidak, tapi karena Kori itu di hatinya penuh dengan cinta kasih, maka dia sudah mengampuni semuanya. Ketika dia selesaikan, dia bebas dari tahanan. Dia menyambut tangan bapak tentara Najib. Dia bilang, saya sudah mengampuni. Tentara yang begitu besar, kokoh, besar, keren, gagah, perkasa, nangis. Dia bilang, karena engkau aku bertobat dan mengenal Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan hidup ini panjang. Banyak orang yang akan menyakiti. Sanggupkah kita mengampuni orang? Kalau seperti si Kori, dia mengampuni tentara yang sudah begitu jahat sama dia. Tuhan bilang, ketika dia melepaskan pengampunan itu, maka secara otomatis pemulihan mengikuti si Kori. Akhirnya ketika dia keluar perjalanan kehidupannya, dia menjadi seorang penulis yang terkenal. Gara-gara tulisannya dia sangat terkenal, gara-gara tulisannya dia banyak uang, dan dia melupakan semua yang pahit di belakangnya. Itulah kalau orang yang sudah selesai dengan pengampunan akan ada pemulihan. Amin. Kalau kita sibuk menyimpan, ada orang mengatakan sampai kau jumpa di neraka, bahkan gua ampuni kau. Kalau kau jumpa, kau pun di neraka udah setengah mati, ketamasan. Sangkit tidak bisa dia mengampuni orang. Tapi dari kisah ini kisah nyata bukan dongeng, terjadi bahwa Tuhan selalu ada di hati kita. Bagian kita sekarang ini melalui firman Tuhan, pelajaran kita, bahwa pelajaran yang kita ambil dari sini adalah pengampunan. Pengampunan itu adalah pilihan, Pak. Sekalipun yang berdiri di sini hamba Tuhan yang sekali hebatnya mengajak engkau mengampuni, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau mengampuni? Kita yang mengambil keputusan mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan itu apakah tidak mau mengampuni. Karena pilihan kita, ketika kita mau mengampuni, berniat aja mau mengampuni, maka kita otomatis sudah melepaskan dendam, sudah melepaskan kebencian. Kemudian ketika kita lepas dan bebas, maka pemulihan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak mau lama-lama, nggak perlu lama-lama karena engkau sudah tahu banyak firman Tuhan. Saya mau engkau in action di dalam firman Tuhan yang kau dengar. Amin. Yang pertama, maukah engkau mengampuni dirimu sendiri? Ada orang yang bisa mengampuni dirinya. Mengampuni diri sendiri, saudara, itu yang paling penting. Artinya engkau melepaskan itu dari segala ingatanmu. Kalau orang mau mengampuni dirinya sendiri, berarti orang itu sudah merendahkan hati. Yang kedua, melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakitimu, masa lalumu, siapapun yang telah membekas, bahkan yang membuat engkau menjadi sangat jahat sampai sekarang ini, karena masa lalumu yang tak pernah kau lupakan, sehingga engkau tidak pernah merasakan kasih. Banyak orang kejadian itu masuk ke satu lapas oleh karena dia tidak pernah mengampuni bapaknya yang mengintimidasinya, membulinya, merendahkannya, menganggapnya nggak ada, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang hatinya beku, tidak mengalami kasih. Pernah dia mengampuni bapak, sosok bapak bagi dia adalah setan. Adalah dia dikasih. Apapun yang pernah kita alami, masa lalu kita yang membuat hati kita susah menjadi baik, maka siang hari ini ambil keputusan, lepaskan pengampunan. Yang ketiga, setelah kita melepaskan pengampunan, mari kita terima pengampunan dari Sang
Maha dahsyat Yesus Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan dalam perayaan kasih. Tapi kalau kau menerima Dia, menerima Yesus itu yang mengampuni, maka percayalah, pemulihan terjadi. Senyummu tidak lagi kecil, senyummu akan mekar. Wajahmu tidak lagi auranya gelap, tapi wajahmu auranya gelap. Karena kebencian, kemarahan telah engkau lepaskan dari hatimu. Jika engkau mengalami pemulihan, maka saudara, berapa lama pun engkau di tempat ini, maka tempat ini adalah tempat yang paling sejuk, damai dan indah buat. Karena intinya Pak, pemulihan itu hanya ada di dalam dada, hati, bukan dalam keluar fisik. Orang, tadi kan saya bilang, kimus itu ada di gereja. Orang bisa pakaian betapa berkurusnya, pakai jas keren, sehingga kau pun mau menyalahkan, agak-agak takut karena kau lihat aku kan orang berdosa. Sementara dia pakai jas, pakai segala macam, terlihat kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memandang luarnya, Tuhan memandang dalam kita. Si Korban sudah hancur lebur, Pak. Sebagai seorang perempuan, dia sudah hancur lebur. Dia sudah merasa dirinya tidak berharga dan sudah hancur lebur. Tapi di hadapan Tuhan, bukan tubuh, tapi hati yang begitu kuat menanggung penderitaan. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang selalu mendampingi. Kita akan nyanyi Sejauh Timur dari Barat. Tapi sebelum selesai lagu, saya akan berdoa untuk saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Adakah di antara yang engkau mau didoakan? Gak bisa melepaskan pengampunan Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Ketika itu ada di hatinya, jangan malu. Kau gak bisa sendiri saudara. Kalau masa-masa lalu kau tidak bisa mengampuni seseorang, atau bahkan keluargamu, bapakmu, ibumu, istrimu yang telah menyelewengkan dirinya, siapapun yang tidak bisa kau ampuni dengan kekuatanmu, maka siang hari kalau kau mengambil keputusan di hati, Tuhan tolonglah, aku mau mengampuni itu, tapi aku tak bisa sendiri, tolong aku Tuhan. Maka aku meminta maju. Pada saat aku berdoa nanti, engkau yang mau minta didoakan untuk pengampunan itu, kami akan berdoa. Kita nyanyi sejauh itu. Lagu ini saudara, resapi kata-katanya. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa. Biar musik saja. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila siang hari ini kau mengingatkan kami akan segala dosa-dosa kami. Bahkan kami sengaja tidak mau mengingat dosa-dosa kami mau lupakan itu Tuhan. Tapi sering kali dosa itu mengejarkan, dosa itu mengingatkan kami, membuat hati kami tawar ya Pak. Mengingat semua perlakuan-perlakuan orang-orang yang menyakiti hati kami, membuat kami kecewa Tuhan, membuat kami ada seperti saat ini, membentuk kepribadian kami sehingga kami tidak pernah merasakan kasih, bahkan menebar kasih karena hidup kami pahit Tuhan. Maka Yesus, menjelang kami mau memperingati hari Paskah, Jumat Agung, peristiwa luar biasa 2000 tahun yang lalu kau lakukan. Kau injak, kau dihina, kau diludah, kau disalibkan, tanganmu terpaku, kakimu terpaku, kepalamu ditaruh. Darahmu tercurah berliter-liter ya Tuhan, padahal engkau tidak bersalah. Seharusnya kami disalibkan oleh karena dosa kami, tapi engkau menggantikan kami. Buatlah kami mengingat itu lebih dalam Bapa, bahwa Paskah tahun ini kami mengingat pengorbanan supaya hidup kami dipulihkan, supaya Engkau menyelamatkan kami
Yesus. Saya percaya Engkau ada di sini mengirimkan Roh Kudus. Ketika setiap telinga mendengarkan firman-Mu ini, maka Roh Kudus bekerja. Hati yang keras dihancurkan. Ketidakpedulian Engkau Tuhan hancurkan. Karena Engkau katakan kami sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus. Dan siang hari ini Bapa, Engkaulah yang menjamah hati setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh mengampuni, melepaskan pengampunan. Dan kami akan berdoa bagi mereka supaya mereka benar-benar fokus kepada-Mu Tuhan. Benar-benar bebas, lepas dari kebencian dan dendam Tuhan. Maka Engkau yang memanggil mereka dan menggerakkan hati mereka. Dan biarkan hamba, para hamba-Mu di sini akan berdoa bagi mereka. Terima kasih. Saudaraku, kau jangan lihat kiri kanan. Kau jangan malu. Kau jangan pedulikan siapapun. Tapi kalau hari ini siang kau mau berdoa, kau mau didoakan, melepaskan semua itu. Masa lalu, bahkan saat ini, marahan kebencian di hati. Saya undang kau
maka dia milikmu. Sehat dia Tuhan, dan sukacita dan menjalani hari-hari yang sibuk. Sebab dia tahu kami Tuhan berjalan. Jangan takut, Tuhan tidak mengizinkan kau mengalami ketakutan. Ada masa depan bagimu